Ibu alaihi wajib kepada orang muslim balik berakal ayat ta'allama syurutos sholat wajib nanti wajib beneran wajib cek syarat gitu sehingga kalau tidak ya berdosa untuk mempelajari ayat ta'allama bahasanya ayat ta'allama ya kalau mencek bahasa dalam grammar bahasa Arab ya nahu itu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zaman sekarang dan menunjukkan waktu sekarang. Nah ada kualitasnya past tense pas manggesnya. Sekarang ini waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Present tense dan yang akan datang. Artinya kewajiban belajar itu ya sekarang sampai terus gitu. Bukan sampai tahu, sampai terus aja terus. Sampai mati. Maka redaksinya pakai fi'il mudhari yang menunjukkan kepada waktu sekarang dan waktu akan datang. Artinya kewajiban belajar iya kuari terus dipikirkan terus. Oh enak gitu. Namun pelajari naon syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Karena itu pekerjaan yang setiap hari kita lakukan. Tangan ilmu hal, ilmu yang kita tidak setiap hari pasti melaksanakan. Ya umum kabeh nek naon bae profesina ieu kudu. Ketika dia berprofesi pedagang berarti tambah deui tah ilmu dagang. Dia berprofesi sebagai pegawai tambah deui ilmu jadi pegawai harus gimana? Cuman yang ini umum siapapun profesinya apapun ketika dia muslim balik berakal nah harus belajar ini. Surut sholat syarat-syarat sholat syarat itu sesuatu ayatnya wajib harus ada di dalam ibadah tapi bukan bagian dari ibadah tersebut syarat ngaranna. Seperti syarat sholat itu punya wudhu. Selama kita sholat harus punya wudhu. Tapi wudhu bukan sholat. Wudhu mah wudhu, sholat mah sholat. Cuman selama sholat kita harus punya wudhu. Kata syarat ngaran. Jadi dia wajib ada, tapi di luar pekerjaan itu. Wa arkan di rukun. Rukun mah dia bagian dari pekerjaan itu. Sujud, baca fatihah, ruku, ya, tumanina, tahiyat akhir, itidal. Nah, itu kan pekerjaan, bagian dari pekerjaan sholat. Aya di jero sholat ya. Bedanya gitu antara syarat dan rukun. Syarat mah di luar. Rukun mah di jero aya. Dan harus belajar tentang rukun-rukun sholat. Wa mubtilatuha, wa mubtilatiha jeung yang membatalkan sholat. Hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Pasti nanaon BG kita beta awalnya sholat. Namun pikir pasti sholat. Sebab eta yang utama kan. Sepuluh jauh-jauh. Ya sholat kican para bener kabeh. Makanya sholat, ya ulah bosan mengaji tentang sholat. Makanya praktek ibadah yang sering diingatkan cuma sholat. Kayak peringatan gitu. Nah, itu Isra Mi'raj itu ya. Kudu-kuduna jelema digaingkeun karena sholat. Kudu jauh-jauh. Sebab tadi ya, hiji can para daek kabeh, dua anu daek can para bener kabeh. Nunggu bener teh yang diterima teh itu gitu kan. Ya pasti ada kekurangan. Cuman minimalnya secara syarat dan rukun itu jangan salah. Hari itu masalah kekhusyuan, masalah naon, kita nangis. Lain di urusan. Lain di judul, berarti masalah secara rukun syarat nangis pas secara fikih. Karena khusyuk dan tidak itu kaitannya bukan dengan sah atau tidak, tapi dengan diterima atau tidak. Itu mah urusan Allah, yang nerima Allah punya orang. Cuman minimalnya sah dulu atau tidak. Memang diterima dia persyaratan kudu cukup heula, karak tarima asup gawe. Hari syarat kurang mah boro-boro deuk diterima. Urang teu wani-wani acan ngalamar lagi. Ya geusnya syarat kurang. Itu bedanya syarat dengan rukun. Syarat di luar, rukun di dalam. Jeung nu ngabatalkeun mana yang membatalkan sholat sehingga nanti tidak dikerjakan, namun dilakukan batal sholat. Pertama syaratnya syarat itu 12 syarat sholat. Syarat sholat 12 pertama toharotus saum, suci pakaian. Pakaian itu lain peci, samping, baju, mukena lain. Apapun yang kita bawa selama kita sholat dan yang nempel ke badan kita, eta ngaranna pakaian. Orang mawa dompet, eta pakaian. Orang mawa HP, eta pakaian. Ke sholat. Orang mawa korek, mawa rokok, kemarokona kakatau. Eta pakaian asik. Apa aja yang nempel yang kita bawa itu pakaian.
ketika lagi sholat. Nah itu harus suci. Yang kita bawa, yang kita pakai itu harus suci. Sehingga kalau ada orang di sini kakinya diikat pakai tali, ujung tali tempelkan di tutu di ma padodika karena tai ucing terjadi sholat. Sebab sarwa jeung mamawa najis. Sebab nempel dihubungkan oleh tali itu ya. Wal badan, dan harus suci badannya. Termasuk badan dakhilal fam, iya. Dalam mulut itu termasuk badan. Sehingga lamun kayak salat gugusina getihan, batal salat. Wal anfi, dalam hidung. Sehingga kalau lagi salat mimisan, batal salatnya karena ada najis. Wal ain, dalam mata. Dalam mata. Itu juga sama, termasuk badan. Jadi kalau ada najisnya itu batal salat. Ya? Cile malain. Besi getih gitu. Ciri getih umpamana teh aya getihan. Wal udhun, dalam kuping. Jadi kalau lagi sholat kupingnya berdarah ya itu batal. Wal makani, dan tempat. Tempat itu yang kena badan kita, tempat namanya. Misalnya ngomong gerdiuk ya. Nah, sagede ieu tempat urang. Selain salimah iya lah, segede kieu. Maka ketika posisi sedang berdiri lagi salat, tempat kita itu ya yang segede dampal telapak kaki kita itu tempat kita kalau lagi berdiri. Lagi ruku. Kalau lagi sujud dia itu yang nempel ke situ tempat namanya. Yang enggak nempel bukan tempat. Jadi aya ilmu nafas itu, ilmu makulat namanya. Tempat itu ya itu tadi, apa yang nempel di kita itu tempat. Kayak tempat kosong. Kosong eta namanya kosong eta nu teu katempatan kurang kosong. Ieu kosong ngaran ieu. Tah ieu kosong ieu. Kalau teu kena awak urang. Ieu ka dieu tempat. Ieu ka dieu kosong. Dinu. Ieu gitu kan eta ilmuna. Sebenarnya itu ilmu gampang dia saya. Kadang-kadang belajar kos gitu, kita kan tahu ya, tergambar oleh kita ketika ada orang ngomong, Mang Ajo keur nangtung, kebayang kan nangtungnya kumaha? Tapi coba jelaskan apa itu berdiri. Bingung orangnya, naon nangtung gitu. Definisikan nangtung itu naon. Itu sarua juga saya itu. Nah itu tempat ya, jadi tempat masuk di sini yang nempel dengan badan kita namanya tempat. Yang enggak nempel berarti bukan. Maka kalau lagi sujud ini ngongkong nih, nah ini bukan tempat. Ya, tergantung posisi orang ke sholat, tempat beda-beda. Jadi kita sakabeh selebar sajadah itu tempat kita tidak. Yang nempel aja waktu kita sholat dari mulai berdiri sampai tahiyat akhir itu tempat. Suci dari apa? Dari najis. Jadi pakaian, badan, tempat harus suci dari najis. Yang tidak dimaafkan. Jadi najis ada dua. Ada najis yang dimaafkan. Najis, tapi nggak apa-apa lah. Sholat ada itunya nggak apa-apa, dimaafin. Ada najis tapi tidak dimaafkan. Namun najis yang dimaafkan, satu dimaafkan di awak, di pakaian. Tapi tidak dimaafkan di air. Seperti darah yang sedikit. Orang ke sholat, jarawat betus, getihan. Kajian air seletik mah terus ke. Kumaha ukuran seletik? Kata Syekh Nawawi dalam satu kitab Kasyifah itu. Sedikit itu tidak lebih dari segede jari kuku kelingking. Jadi kalau amunnya sakieu ya, eta loba ngaranna. Kurang ti sakieu, eta seletik. Cek ulah manusia yang hese amatan jelema teh kukuna beda-beda. Anu rada gede, anu teh geus itu mah serahkeun ke adat we. Kira-kira kos kitu teh loba teh seletik gitu. Tidak ada patokan yang iya kita anu kaku untuk darah sedikit kalau lagi sholat, tapi darah kita ya, bukan darah orang. Misalnya jelema ke sholat di sampingnya berdarah, batuk darah misalkan, nempel kayaknya nak dia, kalau digigit batal kan masa sebab darah orang. Ya tidak dimaafkan. Dimaafkan itu darah sedikit, darah kita yang lagi sholat itu dimaafkan juga di badan atau di pakaian. Tapi kalau ada setetes darah jatuh ke air, tetap itu tidak dimaafkan. Ini air jadi najis. Kalau airnya kurang dari 200 liter, ukuran 20 ya.
Ada yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di badan. Seperti apa? Bangkai binatang yang tidak punya darah mengalir. Macam cacak, toke, nyamuk, ya, tumbila. Itu kan nggak punya darah mengalir. Eta nak getih air rengitan rengit kurang, tahu ya, sudah punya nak. Dan getihnya nak. Tindak ngalir saya deku masalahnya, coba rengit saya gitu. Itu bisa nolongin. Itu di badan tidak dimaafkan. Termasuk misalkan lagi sholat, ternyata ada bangkai nyamuk di kantong baju itu tidak dimaafkan. Batal. Sebab mau najis. Itu iya, paeh. Namun paeh lah nggak langsung ragag dengan naon. Namun nempel bae atuh ngarana atau mengawal. Iya. Kecuali kalau sulit dijaga. Macam mana sulit dijaga? Macam siraru kerusim. Kerusim siraru iya teman. Pernah deh saya dijaga nih teman. Guys teman naon di Malbara. Kan sayapnya itu kan orangnya masih hidup kan, siraru. Sayapnya nggak coplok. Sedangkan binatang yang daging yang tidak halal dimakan dagingnya, bagian tubuhnya aya nu copot, eta najis. Berarti tajam yang siraru najis. Cuman kalau lagi memang kerusimna sulit dijaga, nggak apa-apa itu dimakan. Tapi kalau di air dimaafkan. Saya sakit bangke cak ragag kadinya. Ya, kan. Cokot ya picin daek mainum deui. Laler. Ada di kopi lalat. Mati ambil aja buang, minum lagi. Cuman caranya gitu, memang dipicin celupkeun heula. Karena penawar racun lalat itu aya di nyana keneh. Supaya naon cek Rasul? Supaya penyakit itu hilang gitu. Jadi dibahasakan sayap kirinya bawa penyakit, sayap kanannya bawa obatnya. Nah, kalau orang bawa kopi, bawa naon baik, aya laler, belum dibuang, celupin dulu sekali, udah buang. Kata dokter, yes, ngecek Nabi, ngecek dokter. Itu obatnya katanya. Itu menandakan bahwa penyakit sesuatu itu, di sesuatu itu obatnya. Nah, ini dokter. Urang gering darah tinggi, diurang obatnya. Dokter mere obat naon deui urang teu mantang mah pagon sarua. Jadi intinya di manusianya itu. Orang punya penyakit bodoh. Ya kiai buat aja tidak ngaji, bagaimana leungit penyakit bodohna. Jadi kemauan dia dulu. Hal-hal yang di luar dia itu bagaimana dianya. Obat mah dokter naon ngabantu doang. Badan, pakaian, tempat suci dari najis yang tidak dimaafkan. Nah, selain yang dua tadi itu tidak dimaafkan. Apa najis itu? Najis itu mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah bihaitsu la murakhasa. Najis itu sesuatu yang dianggap jijik yang mencegah kesahan sholat. Dan tidak ada keringanan. Artinya, meskipun dianggap gila, dianggap jijik, tapi kalau tidak mencegah kesahan sholat, tidak masalah. Macam non leho, cileh, ciduh, rehak, itu dahak. Karena kan jijik, tapi tidak mencegah sahnya sholat, maka itu bukan najis. Atau najis, tapi dimaafkan kayak tadi, ya nggak apa-apa. Termasuk najis yang tidak dimaafkan yang bisa mencegah sahnya sholat, al-khomru, arak. Arak itu apa? Min nahwi zabibin wa tamrin. Arak itu dari sananya perasan air anggur, air korma, itu arak. Khomer nu bener eta. Makanya alkohol, ulama itu silang pendapat. Alkohol itu khomer bukan. Gitu loh. Dalam najisnya, bukan dalam haram dikonsumsinya. Sebagian ulama mengatakan khomer, ya alkohol itu ya khomer, sehingga dia najis. Tapi sebagian lagi mengatakan, oh itu tergantung dari perasan anggur atau kurma apa bukan. Kalau dari perasan aren misalnya, kan dia bisa mabok cenah, gitu kan? Iya tua.
Dikonsumsinya iya haram, dikonsumsi mah. Karena memabukkan tadi. Ini masalahnya dipakai sholat. Silang pendapat. Cuma untuk lebih hati-hati ya, mun bisa mah ulah pakai anu aya alkohol. Kalau minyak wangi ya, kalau lagi sholat. Kalau bisa. Kalau enggak saya punyanya itu doang ya nggak apa-apa. Oh ada ulama yang mengatakan itu bukan tergolong khamar. Artinya diinum mau ulah, diinum mau ulah alkohol ya. Jadi bukan masalah konsumsi nih, pokoknya dikonsumsi mah selama dia memabukkan berarti itu khamar, hukumnya sama dengan khamar, haram dikonsumsi. Kayak ganja, ganja itu bukan khamar. Sehingga ganja itu dibawa sholat, atau jadi sholatnya sah, nggak najis. Tapi dikonsumsi mah ulah, dia kata mantap mabok. Jadi yang begitu kayak kecubung dikonsumsi ya jangan. Ya ngapain lagi gitu kan. Tapi lamun dibawa sholat mah orang ngantongan daun kecubung sholat, atau jadi sholatnya sah karena itu tidak najis, itu daun kok. Kalau khamar mah barangnya zatnya najis, dikonsumsinya pun haram. Itu khamar namanya. Kalau yang dikiaskan, dianalogikan kepada khamar, belum tentu barangnya juga najis, meskipun lamun dikonsumsi sama-sama memabukkan. Jadi dikonsumsi tetap haram, cuman masalahnya najis apa enggak. Kayak ganja, terus sabu-sabu. Itu tidak masuk kategori khamar, tapi masuk kategori memabukkan. Sehingga tetap dikonsumsi haram, tapi dipegang mah enggak najis. Di bawah sholat yang enggak najis, sah sholatnya. Tapi di sini lebih cenderung kepada apapun yang sejenis khamar itu, sebab di sini bahasnya walaupun dari anggur atau dari kurma. Artinya yang bukan dari anggur, bukan dari kurma, cek sanawi mah khamar baik selama dia memabukkan. Yang seperti itu, maka alkohol menurut di sini masuk kategori itu. Sehingga untuk lebih hati-hati, pakai minyak wangi yang tidak beralkohol. Tapi lamun aya batur nu make, teu kudu carekan, sah salat geus aya ulama nu sah. Toh alkohol itu kan sifatnya menuai. Ya kan? Ketika seperti is aya kan eta. Geus kitu mah leungit, eueuh berarti. Leungit alkoholna. Ketika alkoholnya hilang ya udah suci namanya. Jadi untuk lebih kehati-hatian mah ulah dipakai. Cuma mun aya batur nu make, teu kudu nyarekan. Teu kudu ngomong sah salat mah kieu-kieu. Sebab itu hal yang tempat beda pendapat. Kecuali jelas-jelas whisky atau apa wine ya. Nah itu menjelas karena itu memang perasaan anggur. Anggur non beta anggur cap orang tua, lamun ngaranna anggur diperes dari anggur tetap itu namanya arak. Sedikit nih, mau sedikit juga jangan. Kata Bung Oma juga. Wahabun. Bakal dari biji-bijian. Biji non beta mah bebas. Dari peras dari biji-bijian. Berarti lamun asup kani yang kategori eta, aren dia bisa jadi kan. Aren teh biji kan ya, dongkal apa gitu kan. Kalau gitu. Atau non dicaruluk lain aren teh. Wal buzuh, yaitu aruz matbuh, nasi ya beras yang dipasak gitu, terus didiamkan selama 3 hari atau lebih banyak dengan cara-cara tertentu sehingga bisa memabokkan. Nah itu pun sama kategori khamar. Tina sangu, nonton seperti eta lah. Gitu. Tapi memang dibuat untuk dijadikan khamar. Maka membuatnya pun haram. Tapi kalau dibuat untuk dijadikan cuka, boleh. Itu jadi khamar karena memang kudu proses gitu lah. Ya. Orang bikin cuka itu pasti bikin arak dulu. Tapi tidak berdosa selama tidak dipakai ketika jadi arak. Jadi memang tujuannya nak mau bikin cuka. Cuman proses buat jadi cuka harus melewati proses jadi arak dulu. Maka arak yang didiamkan lama, najis kan itu kici kebel kunon jadi cuka, ternyata suci. Sebab sudah bukan arak lagi, cuka namanya. Alkohol teteh bahan naon sih? Lagi bingung kan aja.
Kan coba bahan eta. Asli naon itu. Maksudnya alkohol yang bobat. Alkohol yang disebut alkohol. Yang bobat itu kimia. Jadi proses kimia kan. Kimia. Cuma kan aya eksak tina naon gitu. Iya. Pas yang lewatnya saat ini minyak bumi. Oh, minyak bumi. Lain tina buah-buahan itu lain. Apalagi kalau seperti itu mah. Sebab yang disebutkan di sini itu kayak macam dari buah-buahan lah, tumbuhannya, dari tumbuhan. Kalau dari proses dari minyak bumi ya, makanya itulah ayat ulama mengatakan alkohol itu bukan khamar. Meskipun dia haram dikonsumsi karena bisa mabok, tapi dipakai mah nggak masalah, nggak najis gitu. Karena mungkin tahu prosesnya bukan dari biji-bijian, bukan dari tumbuhan. Macam-macam kan kalian etanol, propanol, segala macam naon-naon gitu kan. Kan jadi unsur alkohol, kan.